Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Yalah Bapa, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih. Puji syukur kami panjatkan kepadamu pada pagi hari yang indah ini. Atas anugerah-Mu, kami boleh melangsungkan kehidupan kami memasuki hari yang baru. Bapa, kami mau mengawali hari ini dengan datang beribadah kepadamu. Dengarlah doa kami dan sapa kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pedoman hidup kami dalam menjalani hidup kami, dalam beraktivitas, melakukan pekerjaan kami pada hari ini. Berilah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada suatu kisah atau cerita tentang seorang arsitektur berkebangsaan Jepang yang dituduh menjadi arsitektur gila karena dia merancang suatu bangunan di mana pondasinya sangat memakan biaya yang sangat besar dalam rancangan itu. Orang mengatakan dia berlebihan karena menghabiskan rencana biaya untuk pondasi bangunan itu saja. Orang menuduh dia gila karena apa yang ia rancang tidak masuk akal. Tapi saudara-saudara, ia tetap pada pendiriannya. Ia membangun bangunan yang tinggi itu dengan pondasi biaya yang tinggi. Dan saudara-saudara, setelah 50 tahun berlalu, terjadi gempa besar di Jepang. Semua bangunan runtuh, bangunan-bangunan tinggi roboh, tapi bangunan yang dirancang oleh arsitektur yang telah dituduh tadi gila tetap berdiri kokoh. Dan setelah itu, baru semua dari kalangan arsitektur mengatakan, dialah arsitektur yang sesungguhnya. Dialah arsitektur yang terhebat. Padahal awalnya tadi, dia dituduh sebagai orang gila, karena menghabiskan begitu banyak biaya untuk pondasi bangunan itu. Saudara-saudara, akhirnya terbukti bahwa pondasi yang ia rancang menjadi suatu kekuatan bagi bangunan di atasnya. Walaupun badai gempa datang, bangunan itu tetap berdiri kokoh. Saudara-saudara, kemarin dan hari ini kita merayakan kemenangan terbesar sepanjang masa, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Inilah kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang tidak memudar, kemenangan yang sampai selama-lamanya, kemenangan yang tiada tandingannya karena kematian ditaklukkan oleh Yesus. Dan saudara-saudara, kebangkitan Yesus dari mati, inilah yang menjadi pondasi iman kita, pondasi rohani kita. Hidup kita, perilaku kita harus berlandaskan iman kita kepada Kristus yang telah bangkit. Dan saudara-saudara, barang siapa yang hidupnya berlandaskan
berdasarkan Yesus Kristus yang telah bangkit, maka hidupnya akan kokoh. Dan pada satu saat akan terbukti, walaupun banyak ajaran-ajaran sesat, banyak tantangan, banyak godaan, pada suatu waktu akan terbukti bahwa dia akan menjadi pemenang karena Yesus yang menjadi dasar bangunan rohaninya. Saudara yang terkasih, seperti yang telah diterangkan oleh firman Tuhan, pada waktunya seperti emas akan dibakar dan dia akan menjadi tahan uji. Demikian juga kita, kalau hidup berdasarkan kebangkitan Yesus, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan teruji dan kita akan menjadi pemenang. Saudara yang terkasih, memang banyak orang yang mengatakan kita mungkin seperti arsitektur Jepang tadi, gila atau lain sebagainya, karena kita memberi waktu, pengorbanan, mungkin apa yang kita miliki untuk menunjukkan bahwa kita berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, cemohon mereka nanti akan mereka rasakan bahwa mereka salah, bahwa dasar yang paling kokoh dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Seperti pohon kelapa yang tumbuh di tepi pantai, yang selalu ditiup oleh angin, akarnya akan semakin kuat dan kokoh. Demikian juga yang berdiri di atas dasar yang kuat, dasar yang kokoh, yaitu Yesus. Walaupun badai datang, persoalan datang, dia akan semakin kokoh, dia berdiri kokoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus adalah barometer kehidupan kita. Mari kita hidup sesuai dengan dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Berdirilah kokoh, bangunan rohanimu kokoh, hidupmu kokoh di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian menjadi orang-orang yang bangunan rohaninya kokoh dan akan terbukti kelak dan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami sungguh bersuka cita karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah menang kemenangan terbesar sepanjang masa. Yesus telah mengalahkan maut, kematian, dan itulah yang menjadi dasar kehidupan kami. Yesus menjadi barometer kehidupan kami. Yesus menjadi teladan hidup kami. Biarlah iman kami, rohani kami bangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit dari mati. Apapun yang kami hadapi, kami bisa berdiri kokoh, dan kami akan teruji dan kelak memperoleh mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Bapa Surgawi, berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Berkati setiap pekerjaan mereka. Berkati setiap keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Lindungi mereka ya Bapa, agar mereka merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadamu. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami layak menerima berkat-Mu. Kami layak menjadi berkat bagi orang banyak. Terpujilah Engkau ya Bapa, terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.